Di podcast Risiko di Ujung Jari. Bersama saya Amsal, hari ini saya akan mengupas tuntas tentang pengendalian risiko, topik yang sangat relevan baik dalam bisnis maupun kehidupan sehari-hari. Saya di sini sudah ditemani oleh kedua rekan saya, yaitu saya Lisna, saya Reza. Halo teman-teman, halo Amsal, senang bisa berbagi di sini. Halo juga Amsal, halo juga Lisna. Semangat membahas risiko. Nah, sebelum masuk ke pengendalian, kita perlu tahu mengapa risiko ini penting. Kita perlu tahu mengapa risiko ini penting. Dalam dokumen yang kita bahas disebutkan bahwa risiko sangat perlu diolah karena mengandung biaya yang tidak sedikit. Lisna bisa jelaskan sedikit tentang hubungan risiko dan ketidakpastian? Tentu, risiko itu sangat berhubungan dengan ketidakpastian. Ini terjadi karena kurangnya informasi atau bahkan tidak tersedianya cukup informasi tentang apa yang akan terjadi. Sesuatu yang tidak pasti bisa berakibatkan menguntungkan atau merugikan. Aku tambahin ya, menurut Wiedemann, jika ketidakpastian itu menimbulkan kemungkinan yang menguntungkan, itu disebut peluang atau opportunity. Sebaliknya, jika ketidakpastian menimbulkan akibat yang merugikan, barulah kita sebut sebagai risiko. Contohnya kayak kerugian risiko di perusahaan tekstil akibat kebakaran itu kan kompleks sekali ya. Mulai dari kerugian finansial, aset, hingga terhentinya arus kas. Jelas sekali, risiko itu mahal jika diabaikan. Sekarang kita masuk ke intinya. Bagaimana cara kita mengendalikan risiko? Dokumen ini memaparkan beberapa alternatif untuk mengendalikan risiko murni. Isna, apa yang pertama kita bisa lakukan? Yang pertama dan paling drastis adalah menghindari resiko. Ini berarti kita menghilangkan resiko itu sepenuhnya. Caranya bisa dengan menolak memiliki atau melaksanakan kegiatan yang mengandung resiko, atau segera menghentikan kegiatan begitu diketahui mengandung resiko. Cara kedua adalah pengendalian risiko. Itu sendiri fokus pada pengendalian kerugian dengan dua target utama, yaitu merendahkan kas atau memungkinkan terjadinya kerugian dan mengurangi keparahan jika kerugian itu memang terjadi. Menarik. Jadi risk avoidance itu menghilangkan resikonya, sedangkan risk control itu mengelola dampak dan kemungkinan terjadinya. Selain itu ada juga konsep pemisahan ya. Raisa, bagaimana cara kerja pemisahan? Betul, pemisahan itu maksudnya kayak tidak menempatkan harta atau aset yang menghadapi risiko yang sama dalam satu lokasi yang sama. Misalnya, jangan menaruh semua stok barang berharga di satu gudang. Kalau misalkan terjadi apa-apa kan kerugiannya tidak total. Aku tambahin ya, ada juga kombinasi atau pooling. Prinsipnya adalah menambahkan banyaknya exposure unit dalam kendali perusahaan. Tujuannya agar kerugian yang akan dialami lebih dapat diramalkan sehingga resiko dapat dikurangi. Itu semua adalah cara untuk mengelola risiko secara internal. Terakhir, bagaimana kita ingin risiko itu ditanggung oleh pihak lain di sana? Itu disebut pemindahan resiko atau risk transfer. Ada beberapa cara. Pertama, memindahkan harta milik atau kegiatan yang menghadapi resiko kepada pihak lain. Misalnya dengan menjual gedung, resiko kepemilikan gedung otomatis pindah ke pemilik baru. Kedua, yang dipindahkan adalah resiko itu sendiri. Contohnya pada kasus persewaan gedung, penyewa bisa mengalihkan tanggung jawab kerusakan gedung karena kealpaannya kepada pemilik. Dan yang ketiga adalah melalui risk financing transfer. Ini menciptakan loss exposure bagi pihak penerima atau transfer dengan pembatalan perjanjian atau transfer tidak bertanggung jawab secara hukum atas kerugian yang tadinya ia setujui untuk dibayar. Lengkap sekali. Jadi kita punya 5 alternatif utama dalam pengendalian risiko. Yang pertama penghindaran, pengendalian, pemisahan, kombinasi, pooling, dan pemisahan risiko. Itu adalah langkah penting untuk mengurangi risiko melalui pengelolaan manajemen risiko yang baik. Terima kasih banyak ke Lisna dan Raisa atas penjelasannya yang mencerahkan. Sama-sama Amsal. Baiklah pendengar, semoga bahasan kita kali ini bisa memberikan wawasan baru tentang bagaimana mengendalikan ketidakpastian dalam hidup dan bisnis Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Dadah.